Halo guys, kembali lagi bersama kita di channel YouTube TPPS Sales Center bersama aku Alan. Yang dimana di kali ini aku ditemani sama temanku yang dapat dibilang sudah memiliki banyak pengalaman di trading. Nama saya Zaki. Ya. Jadi untuk di video kali ini kita akan ngobrol bersama Zaki mengenai lebih ke hal experience, bagaimana sih trading dia, bagaimana pengalaman dia, suka duka dia trading. Jadi untuk teman-teman juga yang beberapa video sebelumnya kita sudah bahas soal teknik analisis fundamental, teknikal, pengenalan MetaTrader, dan semua itu mungkin teman-teman sudah mengimplementasikannya. Ada baiknya di satu sesi ini kita membahas pengalaman. Jadi kita bisa melihat apa sih yang telah dirasakan orang yang sudah lama bertrading dan apa saja kesulitan segala macam yang bisa disampaikan ke kita. Jadi itu gunanya Zaki berada di video kita kali ini. Oke Jak, mungkin pertanyaan pertama. Kalau boleh tahu, udah berapa lama sih trading dan awalnya boleh mungkin ceritakan awal mengenal trading kemudian sampai sekarang berkecimpung di dunia trading. Baiklah. Sebenarnya tuh berkecimpung dunia trading itu udah mana? Sama tahun sekarang tuh udah hampir 2 tahunan. Tapi mula-mula di awal itu saya masuk dengan entry di modal 11 jutaan. 11 juta. Lumayan juga. Lumayan. Cuman dimana 11 juta itu dimana penempatan saya untuk belajar. Dan seharusnya nggak sebanyak itu juga untuk teman-temannya. Ini saya sharing karena jujur dengan uang segitu juga itu banyak banget untuk membakar uang. Karena di awal-awal yang saya lakukan adalah membakar uang. Tapi dari situ jadi saya tahu nih pergerakannya segala macam, gimana risk management, money management yang baik, itu kayak gitu sih. Jadi untuk awal berkecimpung di trading ini lumayan meletakkan istilahnya uang modal latihan lah ya. Iya, modal latihan. Karena percaya atau tidak, ketika kita masuk ke dunia trading, mindset dimana ada mindset ingin kaya itu nggak bisa. Karena di mana-mana yang setiap bisnis itu pasti ada namanya loss atau kerugian. Nah di trading ini banyak banget PR-nya kan. Entah itu di valuta asing, foreign exchange, ada di gold juga, bahkan ada sempat main di crude oil juga. Itu dimana karakteristik dari mereka semua itu berbeda-beda seperti itu. Jadi bisa dibilang Zaki ini berkecimpung di trading dengan keyakinan memang dengan equity yang sudah lumayan lah ya. Maksudnya trading itu bukan untuk mencari keuntungan, tapi memang dari awalnya pengen belajar ya. Pengen belajar. Tapi semuanya pun juga berdasarkan dengan modal juga. Dengan modal dimana kalau kita meletakkan modal yang ibarat lumayan besar, ditambah dengan knowledge yang kita punya, percaya deh, kita tuh bakal terbiasa dengan movement market dimana yang biasanya itu di bawah minus dulu segala macam. Dan mengapa modal yang lumayan banyak itu membantu? Ya karena harga itu bakal terpantul-pantul lagi kan, seperti itu gitu. Tapi kalau memang ada data-data high impact, kita sudah mempersiapkan, ya sudah, kita tinggal pokoknya dalam trading itu 20% aksi, 80% menunggu. Di dalam dunia trading seperti itu. Salah satu quotes yang sangat menarik menurut aku, 20% aksi, 80% menunggu. Jadi teman-teman, balik lagi, ketika teman-teman motivasi untuk terjun ke trading itu untuk mencari cuan secara cepat, mungkin itu adalah bisa dibilang mindset yang salah ya. Mindset yang salah. Karena balik lagi seperti dibilang Zaki, untuk mencari keuntungan pasti harus ada pengorbanan seperti yang dibilang dia knowledge. Dan juga mungkin dalam kasus Zaki dia mengeluarkan duit hingga 11 juta. Jadi harus ada sesuatu pengorbanan untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Nah, jadi bagi teman-teman, ya pengalaman dari Zaki yang dia mengatakan kebakar uang 11 juta itu bisa menjadi seperti pedoman untuk kita bahwa tidak harus seperti Zaki. Iya. Tapi pengalaman apa yang Zaki dapatkan dari membakar duit 11 juta itu? Iya. Nah, jadi sharing-sharing kita di sini. Iya. Bahkan sekarang juga udah ada broker yang legal juga, seperti TPPX, di mana kita bisa mencoba trading, mengenal jauh trading itu
dengan merogoh uang yang tidak banyak. Nggak harus sampai Nggak harus sampai berjuta-juta. Jadi mulai dari 100.000 Sudah bisa ataupun trading. di atas itu sudah bisa dengan memainkan lot mikro yaitu 0,01 lot seperti itu. Bahkan lagi aja nggak ngeluarin duit juga bisa. Demo trading kita dari saya. Karena teman saya itu punya apa namanya? Ya. $23. Dia bisnis banyak $23. Saya kasih advice untuk buka posisi di end season gitu di hari Jumat itu untuk sell gold. Lumayan dari $23 fixed rate 10.000 di mana equity di situ 30.000 bisa mendapatkan profit sampai $190 atau $1.900.000 seperti itu. Tapi balik lagi itu ada prosesnya ya. Itu ada Cuma proses. serta-merta istilah kalau banyak orang bilang FOMO gitu. Disuruh beli, disuruh sell langsung. Iya. Harus tetap ada analisa, harus ada mental, technical dan segala macam. Nah, Jam, tadi kan udah cerita nih soal awal mula terjun. Bakar duit lah, segala macam, belajar lah, knowledge. 80%, tadi apa? 80%. 80%. Ya, 20% aksi, 80% menunggu. Dari beberapa pengalaman yang kamu rasakan di titik sampai kapan kamu merasa bahwa trading ini worth it dalam mencari duit tambahannya? Ya, di titik setelah saya bangkit dari minusnya anjloknya saya itu, karena dari sebenarnya nggak 11 juta semua yang hilang, tapi 6 jutaan, 6 sampai 7 jutaan Dari 11 juta dari 11 juta itu. Cuman gimana ada rasa gimana supaya saya bisa balikin uang saya semula kayak gitu. Dan akhirnya dari pengalaman banyak experience saya membalikan modal saya, berhasil double up. Dan karena waktu itu akun saya masih fixed rate 10.000, akhirnya saya karena saya yakin di situ saya bisa menghasilkan uang lebih lagi, akhirnya saya menambahkan saldo saya ya dengan floating rate di hampir 3.000 US dollar seperti itu. Dan sukanya adalah bagi saya dengan modal segitu minus pasti ada, cuman itu balik lagi mau menangnya berapa. Bagi saya hilang $50 itu masih nggak apa-apa daripada kita masih nunggu terus tapi akhir-akhirnya minus segala macam, berharap itu harga mantul kalimat. Lebih baik udah ada stop loss, pasang itu stop loss, mau itu minus di hari itu minus, sudah biarin. Kalau udah minus di hari pertama, di hari itu jangan dihajar lagi trading. Kita tunggu waiting buat waktu yang lebih baik untuk entry lagi seperti itu. Manajemen resiko juga Beresiko untuk penting. Jadi yang aku dapat sih dari yang Jaki katakan, balik lagi mental kitanya sendiri. Iya, karena bagaimana kita menikah di pasar. Benar. Karena musuh terberat adalah diri sendiri. Ya, benar. Karena kita juga sebagai manusia punya nafsu juga. Misalnya pengalaman juga gitu. Udah profit di 100 USD, masih nunggu kita net profit, malah akhirnya minusnya $20, $30. Padahal di situ pun maupun baik di fixed rate atau floating rate udah lumayan banget ya kayak gitu. Jadi secukupnya aja. Kalau sehari udah dapat $50, $100, ya udah, lebih baik ada yang pasti di depan mata kita tarik daripada masih kita nggak tahu juga market, antusiasme market itu bakal benar-benar turun lagi atau enggak, seperti itu. Nggak ada salahnya juga dapat income tambahan dari trading $50 per hari itu udah lumayan. Karena kalau misalnya sekarang kita memasang market sesuai dengan kehendak kita. Iya. Nah, kalau itu sampai terjadi berarti tidak ada bedanya kita dengan judi. Jadi teman-teman harus garis bawah itu. Iya. Mental, manajemen risiko, dan kesanggupan kita menerima keuntungan sama kerugian itu harus kita awali dari awal. Betul. Sebelum terjun ke dunia trading. Ada lagi nggak yang mungkin hal-hal yang perlu diketahui oleh teman-teman kita yang mungkin masih memulai nih di dunia trading? Kalau
yang baru mulai itu kemarin-kemarin mungkin sudah dibahas ya, Ya, untuk dari teori-teori segala macam, teori teori segala macam. Kalau bagi saya, bagi teman-teman yang mau terjun ke dunia trading dengan sudah belajar, baik itu pun data-data dengan analisa fundamental, teknikal, itu bisa mencoba untuk di demo account dulu ya. Ya, sudah. Bisa di demo account dulu. Setelah itu baru ketika sudah memantapkan kondisi emosional untuk masuk dengan uang asli, itu baru deh. Tapi rekomendasi dari saya, berhubung sudah difasilitasi seperti akun-akun mikro dari broker-broker legal di Indonesia seperti TPFX, itu bisa dicoba mendeposit dari 100.000 dulu. Kalian juga bakal harus tahu karakteristik ketika entry di modal minim itu seperti apa, ketika entry di saldo jutaan, belasan juta atau puluhan juta, itu semuanya pasti beda. Makanya dari hal terkecil dulu kalian bisa belajar, baru dari situ kalian bisa nantinya bakal berkembang seperti itu. Oke, jadi balik lagi semuanya itu ada proses teman-teman. Jadi tidak serta-merta kita nih melihat nih ada orang, wih untung nih tradingnya langsung masuk 10 juta, 11 juta, 12 juta, dan gitu teman-teman. Seperti yang bilang Jaki, kalau misalnya masih ingin memulai, masih ingin belajar, mengulik, itu bisa mulai di akun demo. Tapi kalau misalnya ada beberapa teman-teman dari kita juga kurang seret dia kalau misalnya main akun demo. Dia langsung yang letak duit ya. Kayak dia merasa ada kayak keresahan kalau di duit berharga. Jadi belajarnya lebih intens gitu teman-teman. Dan ya kalau misalnya pengen bisa kontak di nomor di bawah ini. Ada di akun sosial media kita juga, di TikTok ada, di Instagram juga ada, bahkan di YouTube juga teman-teman bisa komen, nanti tim dari kita akan merespon gitu. Oke Jak, mungkin ada yang tambahin atau gitu? Mungkin udah cukup ya. Oke, jadi satu kalimat yang harus dipegang sama mereka-mereka yang baru mendengar dari Jaki. Bisa saya bilang 20% aksi, sisanya 80% adalah menunggu. Seperti itu lah. Oke, jadi teman-teman di garis bawah itu 20% aksi, 80% menunggu. Jadi itu teman-teman yang mengira atau membayangkan trading itu instan, itu salah besar. Tetap harus ada aksi, ada menunggu, dan ada juga bersabar. Oke, mungkin kita sudah bisa akhiri sesi kita hari ini. Terima kasih Jak sudah mau mampir. Sama-sama. Semoga teman-teman juga yang mendengarkan video ini bisa menambah wawasannya, dan bagi teman-teman yang ingin informasi yang kami sampaikan menyebar luas, bisa share video ini. Bagi teman-teman yang belum like, bisa di like, di subscribe, dan di komen jika ada pertanyaan yang kurang lengkap. Aku Alan, Saya Zaki. bye.